Di sidang sebelumnya, pengacara dari Paula mention perihal bertemu dengan anak yang masih sulit. Dia tidak sulit kalau memang anaknya tidak mau, masa anak harus dipaksa. Jadi ini pemahaman yang keliru. Anak itu kalau dijadikan objek ya begini jadinya. Ini cara berpikir yang keliru. Anak itu bukan objek, anak itu subjek. Kalau anaknya tidak mau, masa dieksekusi, masa dipaksa? Mana sih? Kalau sayang anak-anak itu jangan dipaksa. Mengalir saja, datang, dirayu, digombal, disayang-sayang. Jangan sampai anak itu menjadi trauma. Aneh kan? Seorang anak itu terus takut untuk bertemu dengan ibunya, ada apa? Terus menyalahkan anak itu sendiri. Itu 24 jam dibuka. Silakan datang 24 jam. Dan saya minta datang jangan sendiri, bawa lawyernya. Supaya tidak lagi cerita, dipersulit lah segala macam. Tidak usah membuat informasi-informasi yang salah. Datang 24 jam dibuka, jangan dipaksa. Jangan dipaksa anak itu. Anak itu punya hak, itu manusia, bukan benda yang dipaksa-paksa. Jadi bukan zamannya lagi, itu anak harus dipaksa, harus dikirim. Memang dia benda, dikirim pakai Gojek, kan nggak bisa. Kasih tanya itu mau nggak anak-anak ini, dirayu anak ini. Kan sebetulnya harus seperti itu caranya. Jadi kalau cara berpikir yang keliru jadinya begini. Dipersulit dong 24 jam Mbak Im buka, silakan datang. Dan jangan sendiri, supaya tidak ada lagi informasi, datang dengan lawyer-lawyernya, silakan datang ke sana, nggak ada masalah. Dibuka. Bahkan Mbak Im sudah ikhtiar membawa anak tersebut, tapi anak tersebut tidak mau, ada videonya. Diantar sama Mbak Im dua-duanya. Setelah itu anak itu nggak mau, ikut lagi ke Mbak Im, nangis lagi. Bahkan di sekolah juga nangis lagi. Nah terus apa yang harus dilakukan? Kan kasihan anak ini kalau dipaksa-paksa seperti ini. Sayang sama anak atau tidak? Atau hanya ingin mementingkan diri sendiri? Tolong, pentingkan kepentingan anak itu. Kalau mementingkan diri sendiri ya seperti ini, korban anak ini sekarang. Kasihan kan itu anak jadi korban karena dipaksa-paksa. Harusnya dirayu bagaimana supaya anak itu luluh hatinya, supaya tidak merasa trauma dan sebagainya. Disayang, jangan anak ini dikorbankan dengan ego, ingin supaya anak ini diserahkan, dibawa, diantar. Kan sudah pernah diantar, anak itu balik lagi sama bapaknya. Kan seperti itu kejadian di sekolah juga sama. Terus masa Mbak Im yang disalahkan? Kan nggak bisa dong, anak ini punya hak. Anak ini subjek hukum, bukan objek hukum. Itu yang harus dipahami. Kalau cara berpikir yang salah, akhirnya menyampaikannya jadi salah kepada masyarakat. Berarti kondisi anak-anak ini gimana? Sehat walafiat. Anak-anak nggak ada masalah. Kan anak-anak itu kan sekolah, waktunya sekolah. Waktunya dia bermain, ya bermain. Kan dijaga, disayang, dan seterusnya. Seperti itu. Bang, kalau kan dari kemarin mungkin pembahasannya tentang anak. Kalau terkait Hafka dan harta gonog ini, apakah udah ada tuntutan? Nggak ada gonogini. Gugatan saya pun tidak pernah mengajukan gugatan gonogini. Kita hanya mempersoalkan adanya persoalan perselisihan terkait dengan adanya ikatan perkawinan tersebut, sehingga mereka ingin mengakhiri pernikahannya dengan perceraian. Tapi ada tuntutan Hafka dari pihak Tanya ke mereka, jangan ke saya, karena saya tidak menuntut apa-apa. Saya hanya meminta untuk kepentingan anak yang terbaik, anak itu yang nyaman di mana, anak itu yang santai, yang tenang, tidak trauma, itu adalah dengan ayahnya. Itu adalah permintaan baiknya. Nah, tapi tidak menghilangkan hak-hak dari seorang ibu. Itu adalah pasti putusannya seperti itu, dan permintaan kami pun seperti itu. Jadi kami mencoba untuk menempatkan anak ini adalah subjek di dalam persoalan ini, bukan objek. Jadi dia punya hak. Jadi walaupun dia itu belum memayis, belum 12 tahun, tapi dia punya hak. Kenapa dia punya hak? Karena dia manusia. Dia bukan benda. Karena sebagai manusia dia punya hak untuk menentukan. Dia punya keinginan. Jadi kalau misalnya dia menolak, ya dirayu dong. Dirayu bagaimana caranya itu anak biar mau, kan gitu. Jadi jangan sampai diantar, begitu diantar ayahnya balik nangis minta ikut ke ayahnya lagi. Terus yang salah siapa? Terus anak itu harus dipaksa, dieksekusi, diapain, diantar. Ini kan menempatkan anak sebagai objek, dan cara yang begini tidak pernah berpikir yang terbaik untuk anak. Ini kan anak yang jadi korban jadinya kalau dipaksa-paksa seperti ini. Kasihan. Harusnya kalau sayang, kalau cinta kepada anak, apa yang anak itu inginkan, itulah yang dituruti. Sepanjang itu adalah sesuatu yang benar. Misalnya dia tidak mau sementara, ya biarin, dirayulah anak itu biar mau. Kan seperti itu sebetulnya. Oke. Bang, hari ini Mbak Imnya datang? Enggak.
sidang ditunda minggu depan karena belum siap dalam pembuktian. Tapi hari ini harusnya agendanya apa, saksi ya? Bukti Bukti aja ya? Bukti dari termohon, tapi termohon belum siap. Ditundanya Ditunda sampai sampai kapan mungkin Bang? Rabu depan. Rabu depan. Setiap minggu, jadi sepanjang Rabu itu tidak hari libur, maka sidangnya siap. Kalau minggu depan itu hari libur, ada libur nasional, maka penundaannya 2 minggu atau Rabu berikutnya. Oke. Oke, Bang. Makasih, Cukup. Bang. Makasih Bang Fahmi. Berarti itu udah.